Kisah Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang terkenal dengan lemah lembut dan bijaksana. Beliau merupakan salah satu sahabat dari golongan As-Sabiqunal Awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu memeluk agama Islam. Berikut Clares Channel akan mengulas tentang kisah beliau memeluk Islam. Langsung saja, mari kita simak kisahnya sobat. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah kebanyakan memiliki profesi sebagai pedagang. Salah satunya adalah sahabat Abu Bakar. Suatu saat ketika beliau berada di kota Syam untuk berdagang, di sana beliau bermimpi ketika sedang tidur. Dalam mimpi tersebut beliau melihat matahari dan bulan yang berada di kamar beliau. Kemudian beliau memegang dan memeluk keduanya, lalu menyelimuti keduanya dengan selendang beliau. Saat terbangun dari mimpi, sahabat Abu Bakar merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam mimpi itu yang membuat beliau penasaran. Tak kuasa menahan rasa penasaran itu, beliau segera pergi menemui seorang rahib Nasrani atau pendeta untuk menanyakan arti dari mimpi aneh tersebut. Setelah sahabat Abu Bakar menceritakan mimpi beliau, lalu sang rahib bertanya, "Dari mana kamu berasal?" Sahabat Abu Bakar pun menjawab, "Dari kota Mekah." Sang rahib bertanya kembali, "Dari kabilah mana?" Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Dari kabilah Bani Ta'im." Sang rahib pun bertanya kembali, "Apa pekerjaanmu?" Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Seorang pedagang." Kemudian sang rahib menjelaskan kepada beliau arti mimpi tersebut. "Akan datang di masamu seorang dari kabilah Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin." Al-Amin adalah julukan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang dapat dipercaya sebelum beliau menjadi Rasul. Ia adalah seorang nabi terakhir yang diutus. Jika tidak karena Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan langit bumi seisinya, dan Allah tidak akan menciptakan Adam, para nabi, dan para rasul lainnya. Ia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sekaligus sebagai penutup dari para nabi. Dan kamu akan memeluk agamanya menjadi pendamping baginya dan menjadi khalifah sesudahnya. Ini adalah arti dari mimpimu. Sang rahib juga menambahi perkataannya, "Aku telah menemui sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Injil, dan juga Zabur. Sesungguhnya aku juga sudah memeluk agamanya dan menyimpan keislamanku karena takut kepada orang-orang Nasrani." Setelah sahabat Abu Bakar mendapati arti dari mimpi anehnya dan mengetahui sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati beliau menjadi dulu terenyuh. Tak kunjung beliau pun semakin rindu untuk berkunjung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau sampai di Makkah, beliau segera mencari seseorang yang bernama Muhammad Al-Amin. Waktu pun berjalan menghiasi indahnya persahabatan, dan semakin hari sahabat Abu Bakar semakin akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering berkunjung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghabiskan waktunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seolah beliau tidak puasa tanpa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai sahabat Abu Bakar, setiap hari kamu datang kepadaku dan duduk bersanding denganku. Tapi mengapa kamu masih belum mau memeluk agama Islam?"
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu memang seorang nabi, tentu saja kamu pasti memiliki mukjizat. Dengan ringan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah belum cukup bagimu mukjizat yang kamu lihat di kota Syam? Kemudian seorang rahib mengartikan mimpimu dan menceritakan keislamannya kepadamu. Setelah mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serentak sahabat Abu Bakar pun mengucapkan ikrar, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat sahabat Abu Bakar memeluk agama Islam, beliau selalu menjadi pendamping bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, menanggung suka dan duka bersama-sama. Sahabat Abu Bakar bahkan selalu membenarkan setiap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa beliau mendapat julukan Asy-Siddiq, yaitu orang yang selalu membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam. Semoga dengan kisah ini kita bisa mendapat inspirasi dan hati yang baru untuk lebih yakin kepada agama Islam. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, keluarganya, dan umat-umat beliau yang lalu juga yang akan datang. Sumber dari kitab Mawaidul Usfuriyah hadis ke-6 dengan penulis Syekh Muhammad bin Sahabat Abu Bakar Al-Usfuri. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.